namanya duha. Sedangkan sholat duha di dalam pengertian fikih adalah sholat sunnah yang dilakukan di waktu duha, yakni mulai matahari terbit seukuran satu tombak, kira-kira 7 hasta atau 2,5 meter. Jadi kalau matahari diukur itu kira-kira satu tombak itu ya, sampai waktu zawal. Zawal itu artinya saat matahari tergelincir ke arah barat, tetapi belum ada zuhur. Itu duha. Jadi kalau sudah zuhur ada sholat namanya sholat rawatib qabliyah.
Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi dia dari Bani Hashim, masih mbahnya sama, apa kakeknya buyut juga sama dengan Nabi. Jadi ada cerita sedikit mengenai Ummu Hani ini. Jadi Ummu Hani ini ya karena beliau itu ikut sesudah meninggalnya eyangnya Abu Thalib, Abdul Muthalib. Beliau ini kan yang melindungi, yang memelihara, yang ikut kepada Abdul Muthalib. Jadi ibaratnya itu sudah sangat-sangat sangat-sangat akrab ya, karena keluarga dekat gitu ya. Jadi ceritanya bahwa Nabi pada Fathu Makkah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu pada tahun sebelumnya akan melaksanakan haji, sudah akan untuk melaksanakan haji itu, melaksanakan ya, itu tidak diperkenankan, maka terjadilah yang namanya perjanjian yang namanya Hudaybiyah di arah 22 km dari arah Makkah ke Jeddah. Jadi kalau kita jamaah haji yang dulu masih di lapangan terbang itu di Mekah itu ada dekat di situ. Jadi intinya adalah umat Islam tidak diperkenankan untuk melaksanakan haji pada tahun ini bulan, dan boleh besok setelah Mekah akan dikosongkan oleh orang-orang yang belum masuk Islam, orang yang pertama mereka mengosongkan, dan mereka dengan syarat apa, tidak boleh membawa senjata. Nabi waktu itu ikut aja lah gitu ya. Dan ternyata perjanjian Hudaybiyah itu di bulan Ramadan. Nah di bulan Dzulhijjah sudah bisa melaksanakan. Maka itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ayatnya yang sangat terkenal adalah Idza jaa nasrullah wal fath. Idza jaa, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, artinya Allah memudahkan kepada umat Islam untuk bisa memasuk lagi ke kota Makkah. Dan itu dikuasai oleh orang Quraisy, orang kafir Quraisy ya. Dan diperbolehkan dan bisa melaksanakan. Nah setelah Fathu Makkah itu barangaitan saya dahulu Nabi dinillah, dan kamu melihat banyak manusia yang kemudian orang Makkah yang kemudian membawa agama Islam. Yadkhuluna, masuk di dalam dinillah, agama Allah, masuk Islam. Sesuatu yang sangat mengejutkan waktu itu adalah ketika mereka juga merasa takut, ini umat Islam banyak banget ini ya. Jangan-jangan mereka nanti akan celaka gitu ya. Tidak. Barang siapa yang memeluk Islam maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan tokoh waktu itu masih belum masuk Islam, itu aman gitu kan. Jadi pinternya Nabi itu tokoh yang mereka tokohnya di sana dianggap pelindung, padahal tidak. Jadi ketika orang banyak masuk ke rumahnya, loh apa ini Muhammad katakan kalau saya masuk sini aman, ya sudah aman. Ternyata kemudian itulah yang kemudian nanti menjadikan dia masuk Islam. Nah Ummu Hani ini masuk Islamnya